Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Udah pada sarapan? Sudah. Ada yang belum ya? Lain kali disempatin sarapan terlebih dahulu karena sarapan penting untuk agar kita bersemangat ketika belajar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas di sini, Mbak Tia, silakan memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Raka, Bu. Kenapa Raka? Raka lagi ada acara keluarga Bu di luar kota. Oke, Raka ya. Iya, Bu. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Nah, iya betul sekali. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri ialah pertama, siswa dapat menganalisis terjadinya reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tercapaian kompetensi diukur dari bagaimana siswa memahami konsep reintegrasi dan koeksistensi, kemampuan siswa memberi contoh reintegrasi dan koeksistensi, dan kemampuan menganalisis upaya reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk peta konsepnya, kita akan mempelajari mengenai reintegrasi dan koeksistensi, definisinya, perbedaannya, kemudian jenis-jenisnya. Sebelum itu, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu mengenai konflik yang terjadi antara ojek online dan ojek pangkalan pada tahun 2016 atau 2017? Siapa di sini yang tahu? Ya, Amartya. Menurut kamu, kenapa konflik itu bisa terjadi? Kalau menurut saya itu karena iri dari ojek pangkalan terhadap ojek online, karena sekarang banyak masyarakat yang lebih suka ke menggunakan ojek online. Iya, betul sekali. Lalu keadaannya sekarang bagaimana? Apakah masih berkonflik atau sudah berdamai? Sepertinya sudah berdamai. Sudah berdamai ya. Nah, upaya perdamaian tersebut itu kan karena adanya kesepakatan. Nah, kesepakatan tersebut terjadi karena adanya terciptanya reintegrasi. Reintegrasi sendiri biasanya dilakukan setelah konflik. Tujuannya agar masyarakat bisa bersatu dan hidup berdampingan kembali. Oke, selanjutnya Ibu juga akan memberi pertanyaan lagi. Di sini ada kayak yang lingkungan tempat tinggalnya memiliki lebih dari satu agama atau budaya? Pandu, di rumahnya Ya. gimana kondisi masyarakatnya? Ya, di rumah saya cukup bervariasi begitu, karena di dekat rumah saya ada gereja dan masjid yang berbeda-beda. Gitu. Bentuk-bentuk kerukunannya masyarakatnya? Lain tetangga biasa, kita mengesampingkan perbedaan. Jadi kalau ada yang sakit saling menjenguk, lalu kerja bakti bersama, jadi tetap harmonis lingkungannya. Masyarakat lingkungannya harmonis ya. Nah, dari cerita Pandu tersebut kita ketahui kalau misalnya lingkungan tempat tinggal Pandu itu telah berkoeksistensi ya. Nah, koeksistensi sendiri merupakan keadaan ketika masyarakat itu sudah bisa hidup berdampingan dan menghargai perbedaan. Nah, untuk lebih memahami mengenai reintegrasi dan koeksistensi, Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok, yang satu kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 2 orang. Untuk baris pertama itu kelompok 1 dan baris kedua itu kelompok 2 ya. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Ya, Untuk pengerjaannya itu 10 menit, silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Baik, Bu. Gimana kelompok 1, atau ada kesulitan? Sejauh ini belum ada, Bu. Sudah paham soalnya? Sudah lama.
Sudah menyebutkan nomor berapa? Nomor 2 Bu. Oke, dilanjutin ya. Iya Bu. Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Udah mengerti ya? Iya. Oke. Oke, waktu sudah menunjukkan 10 menit ya. Untuk perwakilan kelompok, silahkan maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya kelompok 1. Oke, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab hasil diskusi kami, yaitu untuk yang pertama, apa yang kalian ketahui mengenai koeksistensi, yaitu keadaan di mana sekelompok masyarakat memiliki sejarah, budaya, identitas yang berbeda, hidup secara berdampingan dengan damai. Untuk yang kedua, berikan satu contoh mengenai koeksistensi sosial baik berdasarkan dari pengalaman sendiri maupun dari berita online, yaitu adanya musyawarah mufakat, adanya lembaga masyarakat, dan tidak main hakim sendiri. Untuk yang ketiga, yaitu menurut kalian apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan koeksistensi yang telah tercipta di masyarakat multikultural, yaitu tidak melakukan tindakan sara, berdoa pada Tuhan, dan saling mentoleransi dan menghargai perbedaan. Sekian dari kelompok saya. Oke, bisa dilanjutkan dengan kelompok 2, silahkan kelompoknya. Oke, saya perwakilan dari kelompok 2, izin menjawab. Yang pertama, apa yang kalian ketahui mengenai reintegrasi, upaya penyatuan kembali masyarakat yang berkonflik sehingga dapat hidup berdampingan kembali. Kemudian, satu contoh mengenai reintegrasi berdasar dari pengalaman sendiri maupun dari berita online. Kami mengambil contoh upaya reintegrasi bangsa Indonesia ketika mengatasi permasalahan GAM di Aceh agar mereka kembali lagi menjadi masyarakat Indonesia yang hidup berdamai dan tidak berkonflik. Kemudian yang ke soal ketiga, beberapa waktu ini terjadi konflik berupa peperangan antara Rusia dan Ukraina. Menurut kalian bagaimana upaya reintegrasi yang bisa dilakukan dalam kasus tersebut agar tercipta kedamaian di masyarakat? Yang pertama, melakukan mediasi seperti yang dilakukan Presiden Jokowi agar tercipta dialog antar kedua negara tersebut. Oke, terima kasih kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Mengenai reintegrasi dan koeksistensi itu betul ya, bahwa reintegrasi merupakan proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Nah, reintegrasi itu kata kuncinya adalah penyatuan kembali seperti apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Kemudian koeksistensi seperti yang disampaikan oleh Tia dari kelompok 1 merupakan keadaan ketika sekelompok masyarakat dengan sejarah, budaya, dan identitas yang berbeda bisa hidup berdampingan secara damai. Nah, kata kunci dari koeksistensi itu adalah ketika masyarakat bisa hidup damai menerima perbedaan yang ada. Kemudian, apa sih yang membedakan antara reintegrasi dan koeksistensi? Ada yang tahu apa yang membedakan antara reintegrasi dan koeksistensi? Belum tahu. Nah, yang membedakan antara reintegrasi dan koeksistensi adalah pada waktunya. Kalau reintegrasi itu diawali dengan konflik, sedangkan koeksistensi tidak diawali dengan konflik. Tetapi keadaan konsistensi sosial di masyarakat itu bukanlah keadaan yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu harus dijaga. Salah satu upaya untuk menjaga keadaan koeksistensi di masyarakat seperti yang disampaikan kelompok 2, yaitu tidak main hakim sendiri, saling mentoleransi dan menghargai perbedaan. Kemudian koeksistensi sosial sendiri itu dibagi menjadi 2 untuk jenis-jenisnya, yaitu koeksistensi aktif dan koeksistensi pasif. Koeksistensi aktif terjadi dalam masyarakat yang secara aktif menerima dan merangkul keragaman, sedangkan koeksistensi pasif terjadi ketika individu atau masyarakat hanya sekadar mentoleransi kelompok lain yang berbeda. Untuk lebih memahami apa itu reintegrasi dan koeksistensi, coba perhatikan gambar di bawah ini. Menurut kalian mana yang reintegrasi, mana yang koeksistensi? Yang kiri Yang kiri itu apa? reintegrasi, Kemudian yang kanan? koeksistensi.
Kenapa yang tadi disebut reintegrasi? Kakak menyatukan kembali Bu. Ya, betul sekali. Adanya kesepakatan ya. Nah, ini bisa dilihat adanya piagam perdamaian yang ada di foto. Kemudian yang kiri disebut koeksistensi. Nah, koeksistensi ini jenisnya menurut kalian pasif atau aktif? Aktif. Ada yang lain? Pasif. Tidak, betul. Koeksistensi di sini di gambar itu merupakan koeksistensi pasif. Kenapa? Soalnya di sini kan hanya menggambarkan simbolisasi dari kerukunan saja, tetapi tidak menggambarkan realitas yang sesungguhnya di masyarakat. Lalu bagaimana dengan koeksistensi aktif? Coba perhatikan video berikut ini. Oke, menurut kalian video yang terjadi di kampung sawah itu merupakan koeksistensi aktif atau pasif? Aktif. 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 Nah, dari hal itu menyebutkan hal itu koeksistensi aktif. Nah, untuk bentuk dari koeksistensi aktif dari video tersebut ditunjukkan seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Iya, ya. bisa ditunjukkan dengan tindakan seperti membantu orang yang berbeda agama saat ada bersama ketika ada azan dan sebagainya. Ya, benar sekali. Nah, koeksistensi yang terjadi di kampung sawah itu merupakan koeksistensi aktif karena masyarakat di sana secara aktif merangkul perbedaan yang ada. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan, apakah kalian ada yang kurang mengerti atau sudah paham perbedaan antara reintegrasi dan koeksistensi? Sudah paham Bu? Yang lainnya bagaimana? Sudah Bu. Sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham, di sini ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Iya, Pandu. Saya Sang Pandu izin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu konsistensi merupakan keadaan ketika masyarakat bisa hidup damai dan menyelesaikan konflik dengan damai, sehingga koeksistensi sudah ada sebelum konflik, sedangkan reintegrasi adalah upaya menyelesaikan konflik. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Pandu. Reintegrasi sosial merupakan upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah terjadinya disintegrasi sosial. Sedangkan koeksistensi sosial adalah keadaan ketika sekelompok masyarakat yang memiliki perbedaan baik sejarah, budaya maupun identitas bisa hidup berdampingan secara damai. Nah, kemudian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini, menurut kalian mengapa reintegrasi sosial dan koeksistensi sosial itu menjadi penting di masyarakat? Ada yang tahu? Ya, apa Iya, agar tercipta kedamaian dan kerukunan di masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup harmonis. Ya, betul sekali. Apa yang disampaikan Amatia, reintegrasi dan koeksistensi sosial dibutuhkan agar tercipta kedamaian masyarakat sehingga masyarakat bisa hidup secara harmonis berdampingan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya Ibu akan memberi penugasan kelompok, yaitu mencari contoh upaya reintegrasi dan koeksistensi sosial yang ada di sekitar kehidupan kalian, baik dari media maupun dari pengalaman pribadi. Kemudian tuliskan analisisnya dan upaya perwujudan damai tersebut. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 dan pembelajaran waktunya sudah habis, silakan pemimpin kelas bisa memimpin doanya. Baik, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.